Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku, siswa peserta didik kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Jumpa dengan saya Pak Sodeli yang akan mengajar kalian mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, karena tema ini adalah tema-tema yang seringkali kita dapatkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tema atau bab kita kali ini akan membahas masalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dalam bab ini kita akan membahas 3 poin penting yang akan kalian pelajari bersama. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Di sini adalah 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 2 masalah yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang kasus pelanggaran hak warga negara dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, kita akan mulai satu persatu dari yang pertama. Kita akan belajar tentang makna hak asasi manusia dan hak warga negara. Ini adalah konsep yang sudah sering kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Mari kita kembali ingat-ingat konsep apa itu hak asasi manusia dan apa itu hak warga negara. Kalau kalian perhatikan, antara hak asasi manusia dan hak warga negara itu memiliki perbedaan. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak dasar, hak pokok yang melekat pada setiap pribadi manusia. Dan hak asasi ini merupakan anugerah yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Sedangkan hak warga negara itu adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Jadi hak warga negara ini dimiliki oleh mereka yang statusnya adalah anggota dari sebuah negara. Misalnya kita anggota dari negara Indonesia, maka kita akan mempunyai hak sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan hak asasi manusia itu sifatnya universal. Nah ini tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, hak warga negara ini dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Jadi hanya warga negara di negara itulah yang memiliki hak sebagai warga negara. Kemudian perbedaan yang ketiga, bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Jadi pada umumnya seluruh negara di dunia ini mencantumkan hak-hak asasi manusia itu sebagai hak warga negara. Tetapi tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Sebagai contoh misalnya di Indonesia seseorang berhak
menjadi presiden. Hanya warga negara Indonesia lah yang mempunyai hak untuk menjadi presiden. Tidak semua manusia di Indonesia itu punya hak untuk menjadi presiden di Indonesia. Ini perbedaan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara. Demikian ya, anak-anak paham dan jelas antara kedua konsep ini, karena konsep ini sering sebagian menganggap sama. Padahal kalau kita perhatikan secara seksama bahwa kedua konsep ini tentunya berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai kewajiban warga negara dan kewajiban asasi manusia. Nah, konsep ini juga sekalian pahami bahwa kedua konsep ini jelas berbeda antara kewajiban warga negara dan kewajiban asasi manusia. Mari kita lihat satu persatu perbedaannya. Yang pertama, bahwa kewajiban warga negara itu sebagai suatu tindakan atau suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur di dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Kalau di negara kita misalnya diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan undang-undang organik yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua, bahwa kewajiban warga negara itu dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi hanya warga negara Indonesia lah yang mempunyai kewajiban sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kewajiban warga negara ini cakupannya lebih luas. Karena di dalam kewajiban warga negara meliputi pula kewajiban asasi manusia. Nah, sedangkan kewajiban asasi manusia ini merupakan kewajiban dasar setiap orang dimanapun mereka berada. Jadi tanpa membedakan kewarganegaraan seseorang. Kemudian kewajiban asasi manusia itu terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Jadi kewajiban asasi ini adalah kewajiban yang luas. Misalnya kewajiban manusia terhadap Tuhan itu sama, ya, manusia dimanapun mempunyai kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kewajiban terhadap sesama manusia, setiap manusia wajib menghormati satu sama lain. Kewajiban terhadap kedua orang tua, ini juga merupakan kewajiban asasi manusia. Kewajiban terhadap misalnya lingkungan, terhadap makhluk yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh kewajiban asasi manusia yang berlaku universal di seluruh dunia. Dan selanjutnya mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang. Karena satu sisi dengan yang lainnya saling melengkapi satu sama lain. Kewajiban itu muncul, ya. Jadi karena kewajiban muncul hak, dan hak akan memunculkan kewajiban. Setiap kewajiban yang kita lakukan akan mendapatkan hak dari apa yang telah kita lakukan. Dan setiap hak akan memunculkan kewajiban-kewajiban. Akan tetapi mana yang lebih dahulu harus kita lakukan? Tentunya sebagai warga negara yang baik, kita harus terlebih dahulu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebelum kita menuntut haknya. Jangan dibalik, kita menuntut hak tetapi kita belum melaksanakan kewajibannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini kerap kali terjadi pertentangan
karena hak dan kewajiban dilaksanakan tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan hidup layak, hidup sejahtera di dalam kehidupannya. Nah, ini sesuatu hal yang bertentangan. Mestinya setiap warga negara itu mendapatkan kehidupan yang layak karena warga negara itu sudah menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Nah, ini yang harus kita perhatikan anak-anakku semuanya mengenai hak dan kewajiban. Nah, ini nanti untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas itu saja dulu, ya, konsep-konsep dasar mengenai apa itu hak, apa itu kewajiban, apa perbedaannya antara hak dan kewajiban warga negara, dan apa itu hak dan kewajiban asasi manusia. Nah, tentunya kalian sudah paham tentang dua konsep tersebut, dan Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, anak-anakku yang hebat, setelah memahami konsep-konsep itu untuk melengkapi tentunya pengetahuan kita tentang hak dan kewajiban. Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas mandiri. Nah, di situ kalian silakan bacalah buku dan sumber lain. Silakan kalian bisa mengambil dari buku apapun, bisa dari internet, bisa dari buku-buku pengetahuan yang kalian miliki. Kemudian coba kalian identifikasi 3 pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para ahli. Nah, ini kalian cari referensi apa sih pendapat para ahli tentang hak, apa itu kewajiban, kemudian hasil identifikasi kalian tuliskan dalam tabel di tugas mandiri 1.1. Kalian bisa lihat di buku PPKN kelas 12, di situ ada tugas mandiri 1.1. Kemudian yang kedua, setelah kalian mendapatkan pendapat dari para ahli, coba berdasarkan pendapat para pakar yang kalian temukan itu, kalian analisis apa persamaan dan perbedaan dari pendapat tersebut. Menurut si A misalnya apa, si B apa. Ya, kemudian persamaannya apa sih dari ketiga pendapat itu? Nah, kemudian yang ketiga, coba kalian rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat kalian sendiri. Ya, jadi setelah kalian melihat pendapat pakar-pakar atau ahli, silakan kalian mencoba untuk menjadi seorang ahli juga. Bagaimana pendapat kalian tentang makna hak dan kewajiban warga negara menurut pendapat kalian sendiri? Demikian anak-anakku sekalian yang hebat, anak-anak yang tetap semangat walaupun dalam kondisi COVID yang belum selesai, kita harus tetap belajar. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik, Bapak selalu mengingatkan agar kita selalu memahami apa hak dan kewajiban kita, dan setelah kita paham tentunya diharapkan kalian mampu mengaplikasikan, mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anakku sekalian untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak dapat kalian pahami, dan pada akhirnya keinginan Bapak kalian menjadi warga negara yang baik. Apa itu warga negara yang baik? Warga negara yang baik adalah warga negara yang menyadari hak dan kewajibannya, melaksanakan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan yang lebih luas lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Demikian, terima kasih anak-anakku. Selamat ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.